Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, perkenalkan nama saya Supriyanto SPD, CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Dalman, Kabupaten Demak. Di sini saya akan melakukan supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Umi Afiah SPD atau Ibu Evi. Itu nih. Dimana Ibu Evi ini adalah guru kelas 5A di SD Negeri Dalman. Pada kesempatan kali ini nanti saya akan melakukan beberapa wawancara, beberapa pertanyaan yang akan saya asisten dengan Bu Evi yang nantinya akan digunakan dalam supervisi akademik saya. Oke, jadi sudah siap nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Budi. Apakah hari ini lagi situ? Insya Allah. Oke, kalau nggak situ, bolehkah saya minta waktu sebentar, Bu Evi? Oke, jadi di sini nanti saya akan melakukan supervisi akademik dengan panjenengan, di mana supervisi akademik tadi dengan teknik coaching ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah pra observasi yang ini yang kita lakukan hari ini. Kemudian yang kedua adalah observasi, di mana nanti panjenengan akan menghasilkan pembelajaran di kelas, ya itu nanti adalah observasi. Kemudian yang ketiga adalah pasca observasi yang akan kami lakukan setelah panjenengan selesai pembelajaran. Gitu. Jadi adapun tujuannya dari supervisi akademik ini adalah untuk meningkatkan kompetensi dari Bu Evi yang khususnya nanti bisa meningkatkan pembelajaran anak-anak di dalam kelas. Seperti itu. Selain itu, pada kegiatan ini saya ingin mengetahui sejauh mana persiapan yang sudah Bu Evi lakukan dalam observasi nantinya. Itu. Nah, kemudian sebelum kita lebih lagi, Bu Evi, apakah mungkin dari bidang-bidang kita kali ini harapan apa yang dapat mungkin Bu Evi harapkan? Terima kasih Pak Budi. Yang saya harapkan dari sharing pada hari ini yaitu saya bisa meningkatkan kompetensi pembelajaran saya di kelas 5 biar bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, gitu? Oke, jadi akan lebih meningkat lagi nih. Ngomong-ngomong nanti Bu Evi akan mengajarkan apa ya materinya? Rencana nanti pada pembelajaran observasi saya akan mengajar pemuatan pas ya? Di pas tepatnya adalah di bab 2 tentang rantai makanan. Jadi nanti Bu Evi akan mengajarkan IPAS, materinya adalah rantai makanan gitu. Oke, dan pastinya ada tujuannya ya? Ya, tujuan pembelajarannya itu apa? Tujuan dari pembelajaran nanti itu yang pertama adalah siswa dapat menjelaskan apa itu rantai makanan. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Oke, jadi nanti tujuannya adalah anak-anak bisa menjelaskan apa yang rantai makanan ya. Banyak juga bisa membuat anak-anak sendiri ya. Oke. Kemudian sebelum nanti observasi nih, mungkin persiapan apa saja yang mungkin sudah siapkan dalam pembelajaran observasi nanti. Tentu yang saya siapkan yang pertama adalah modul ajar, kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan, dan selain itu adalah strategi pembelajarannya, Pak. Oke. Itu sangat penting sekali. Jadi persiapannya sudah
pandangan apa adalah membantu belajar ya. Dan ada juga media juga. Dan yang paling penting adalah strateginya gitu. Oke. Kemudian pastinya nanti ketika observasi atau pembelajaran pasti kan ada kesulitan ya. Ada kesulitan, ada tantangan di dalam pembelajaran ya. Nah, menurut Bu Evi nih, nanti kira-kira kesulitannya apa saja yang dihadapi? Yang dihadapi adalah kesulitan pada saat belajar observasi ya. Di sini adalah tentang keaktifan anak. Itu saya berusaha akan menerapkan student active learning, mana pada pembelajaran observasi yang akan saya lakukan nanti saya memiliki harapan yang sangat besar anak lebih aktif di dalam proses pembelajaran. Jadi nanti kesulitannya adalah membuat anak aktif ya. Soalnya tadi student active learning. Jadi diharapkan nantinya bisa aktif semuanya anak. Nah, kemudian tapi saya tertarik dengan strategi yang akan panjenengan gunakan. Lalu bentuk strateginya apa Bu untuk meningkatkan pembelajaran tadi? Pada pembelajaran observasi nanti saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, di mana memang melihat peserta didik kita ini memiliki kemampuan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Saya akan menggunakan strategi itu dan semoga nanti bisa berhasil, bisa lebih baik lagi, dan tentunya itu saya tetap membutuhkan bantuan teman-teman terutama dan Bapak juga. Siap. Jadi strategi yang akan panjenengan lakukan adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi ya. Mungkin karena anak-anaknya bermacam-macam ya, beragam ya. Jadi yang digunakan adalah berdiferensiasi tadi. Jadi dari persiapan yang Bu Evi sudah lakukan tadi, ada membuat modul ajar, ada membuat medianya dan juga strateginya. Kemudian apakah ada yang kurang persiapannya? Mungkin medianya kurang, ini apa ini? Apakah ada yang kurang? Saya berharap Pak, ini alat peraga yang saya gunakan. Saya nanti pada media pembelajaran itu saya akan menggunakan proyektor ya. Proyektor di mana saya akan menampilkan PPT yang dalamnya sudah tersusun dengan materinya, kemudian video pembelajarannya. Namun di sini saya butuh sekali dengan alat peraganya. Alat peraga yang bersifat konkret di mana anak bisa secara langsung. Mungkin kita dengan membawa beberapa macam benda atau tumbuhan yang sekiranya bisa kita praktekkan untuk proses pembelajaran rantai makanan. Bagus sekali berarti. Nanti apakah mungkin Bu Evi butuh bantuan untuk melaksanakan proses observasi tadi? Tentunya Pak Wi, karena saya juga di sini masih membutuhkan alat peraga, ya saya akan meminta bantuan. Mungkin Pak Supri bisa bantu saya nanti. Saya akan minta bantuan Pak Supri untuk menyiapkan alat peraga juga, kira-kira alat peraga yang cocok untuk pembelajaran observasi saya nanti pada rantai makanan itu apa? Selain saya menampilkan dari media elektronik. Nanti insya Allah saya akan siap membantu Bu Evi. Makasih Pak Wi. Dari awal sampai akhir nanti akan saya bantu. Mungkin selain saya nih, mungkin Bu Evi bisa siapa lagi yang mungkin nanti Bu Evi minta tolong? Dengan yang lain? Karena kebetulan ya Pak Supri, ini kelasnya itu ada 2 rombongan. Saya nanti tentunya akan meminta bantuan kepada kelas 5B yang mana kepada Bu Endang ya. Saya nanti akan minta bantuan kepada Bu Endang untuk membantu dalam proses pembelajaran observasi yang akan saya lakukan besok. Jadi nanti selain saya nanti bisa mendapatkan pendidikan juga ya, sebagai bentuk kolaborasi gitu ya, agar nantinya bisa anak semua ya. Kemudian ini lanjutnya Bu Evi, kira-kira kompetensi pengembangan apa yang menjadi fokus panjenengan yang akan perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan ya, di sini
kalau yang utama itu memang pada kompetensi pembelajarannya Pak Supri. Kemudian yang kedua itu adalah pada kompetensi sosial emosional. Nah, ini menurut saya sangat penting sekali dengan melihat karakteristik peserta didik kita yang bermacam-macam. Jadi yang ingin Bu Elvi kembangkan adalah pada saat proses apesnya ya atau pembelajarannya ya. Selain itu tadi Bu Elvi juga ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional gitu. Betul Bu Elvi, karena sosial emosional itu adalah sangat penting bagi kita. Karena di situ semua perasaan itu ada. Lebih-lebih untuk anak kita yang beragam gitu. Ada yang aktif, juga musiri temennya bisa belajar seperti itu. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengontrol agar pembelajaran yang kita lakukan itu bisa lancar dan bisa tepat pada tujuan pembelajaran yang kita lakukan. Betul. Jadi kita diharapkan sebagai guru itu bisa mengerti semuanya. Kira-kira nih berarti ini kan sudah pra-observasi ya. Kira-kira nanti berarti akan melaksanakan observasi apa? Besok pagi yaitu saya rencana dari Jumat yaitu setelah olahraga. Karena saya perhatikan mungkin kalau kamu sendiri setelah olahraga itu kan apakah nanti anak tidak lelah, tapi di sini malah justru setelah olahraga itu anak itu ada semangat lagi. Dia habis senang dengan apa yang dia lakukan, dia habis senang dengan melakukan kegiatan olahraga sesuai dengan hatinya, sepak bola atau mungkin main ujung-ujungan dan sebagainya. Nah dari situ setelah olahraga istirahat, kebetulan juga mapel IPAS muatan IPAS, nanti saya akan mengambil tes. Berarti besok ya, besok pagi setelah anak-anak olahraga berarti kita akan melaksanakan proses yang kedua yaitu observasi. Kemudian semoga nanti proses observasinya atau pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, berarti lancar sehingga kompetensi anak-anak itu bisa meningkat dan kompetensi dari Bu Elvi tentang sosial emosional juga bisa lebih meningkat lagi dan lebih baik lagi. Karena apapun yang akan kita lakukan adalah semuanya untuk anak-anak. Kita harus menguasai semuanya. Jadi semoga nanti kita bisa melaksanakan observasi dengan baik. Dan nanti setelah itu nanti kita melakukan pasca observasi. Jadi Pak Pri, tentunya nanti memang saya sangat butuh sekali bantuan Pak Pri, Pak Pri, kemudian juga saya butuh bantuan teman sejawat saya tadi Bu Enda. Harapan saya itu memang nanti pada pembelajaran observasi itu bisa maksimal, bisa dengan sesuai yang kita lakukan. Jadi nanti kita bertemu lagi besok Jumat setelah jam olahraga Kalau begitu mungkin cukup sekian dulu berarti. Apakah ada yang kita lagi? Dan semuanya sudah jelas Tadi memang harapan saya Pak Supri memang bisa membantu di alat peraga di Pak Pri. Siap. Saya butuh bantuan bimbingan, butuh bantuan rekan sejawat lainnya juga. Nanti kita bertemu besok ya. Kelas selanjutnya Kalau nggak ada pertanyaan lagi berarti kita sudah selesai berarti. Demikian supervisi akademik yang telah saya lakukan. Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Saya ucapkan terima kasih Bu Elvi atas waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, mari terlebih dahulu kita berdoa bersama agar kegiatan pembelajaran pada hari ini bisa
bisa berjalan dengan guru minta tolong ketua kelas untuk memimpin doa. Pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak mampu mengetahui apa itu rantai makan. Kemudian yang kedua, kalian mampu menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makan. Kemudian apa lagi? Kalian mampu membuat rantai makanan menjadi lingkungan bersama. Iya, yang ketiga, ini guru akan menampilkan sebuah video pembelajaran yaitu tentang apa ini? Tentang rantai makan. Nah, coba anak-anak bisa memperhatikan. Tolong diperhatikan, guys. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran IPAS atau ilmu pengetahuan alam dan sosial untuk kelas 5 semester 1 kurikulum merdeka, yaitu bab 2 harmoni dalam ekosistem. Bagian topik pengembangan yang dimakan di kelas 1 rantai makanan dan di halaman 41 sampai 49. Anak-anak, tadi kalian sudah melihat video pembelajaran yaitu tentang rantai makanan. Kira-kira bahwa apa itu rantai makanan? Ada yang tahu? Apa itu rantai makanan? Iya, kalau istilahnya rantai makanan itu adalah proses makan dimakan antar makhluk hidup. Nah, di dalam sebuah rantai makanan ini ada beberapa komponen anak-anak. Nah, komponen yang pertama apa? Produsen. Kemudian konsumen. Yang ketiga pengurai. Nah, apa itu produsen? Iya, makhluk hidup yang berperan sebagai pembuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, jadi yang namanya sebuah produsen itu berarti merupakan sumber energi. Kemudian apa itu konsumen? Iya, konsumen ini adalah makhluk hidup
hidup lain karena dia tidak bisa membuat makanan sendiri. Apa itu pengurai? Iya, bahwa pengurai itu adalah yang menguraikan. Ibarat kalian makan itu, coba Bu tanya, saat kalian makan bakso, kalian suka bakso? Bakso bagaimana bulat? Bulat ya? Ketika kalian makan, kemudian masuk di dalam perut, kemudian keluar, dibuang, itu apakah masih berupa bakso anak-anak? Tidak, sama halnya. Makanan juga diuraikan dengan yang pengurai, dibusukkan di dalam usus, sama dengan ini, oke? Nah, anak-anak, tadi rantai makanan ada berapa saja komponennya? 3. Apa tadi? Yang pertama? Produsen, ya. Yang kedua? Konsumen, ya. Yang ketiga? Pengurai. Nah, di sini Bu Guru coba perhatikan. Nah, coba Nana, di dalam sebuah rantai makanan, ini gambar apa ini? Rumput. Kira-kira tumbuhan atau rumput di dalam rantai makanan ini berperan sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai apa? Produsen, ya pintar. Kemudian ini gambar apa ini? Kelinci. Kelinci dalam rantai makanan ini berperan sebagai apa? Konsumen tingkat 1. Kenapa toh kelinci itu disebut sebagai konsumen tingkat 1? Karena dia mendapatkan energi dari tumbuhan. Apakah kelinci bisa menghasilkan makanan sendiri? Tidak. Oke, yang bisa menghasilkan makanan ini adalah yang bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, ini ada gambar apa? Apa ini? Ular. Ular di dalam rantai makanan ini berperan sebagai mana? Nah, coba sekarang Bu Guru minta tolong urutkan rantai makanan yang sudah Bevi tampilkan di depan. Mas, siapa coba yang mau mengurutkan? Yang pertama, rumput. Yang kedua, yang ketiga, rumput berperan sebagai apa? Sebagai apa? Produsen. Kemudian kelinci, konsumen tingkat 1. Bu, kira-kira coba siapa yang tahu? Kira-kira jika, ya, coba kira-kira jika ular ini punah atau mati, siapa yang berperan? Jamur, pintar Mbak Dita. Ya, jamur. Kenapa? Ketika ular ini mati atau punah, dia itu bisa hilang. Tahu-tahu loh, ini tadi ada ular mati kok tiba-tiba ularnya nggak ada ya? Kemana ularnya ya? Ularnya ternyata itu diuraikan oleh bakteri atau jamur, sehingga tahu-tahu ularnya diuraikan. Itu ya. Nah, coba anak-anak, ini Bevi ada sebuah permainan. Nah, siapa yang dia? Siapa yang mau hadiah dari Bevi nih? Oh iya, Mbak Najwa. Ya, teman-teman, Mbak Najwa. Berikutnya, siapa? Siapa yang mau hadiah? Iya, Mas Cakra. Oke, tepuk tangan buat Mas Cakra. Berikutnya, ya, Eva. Mbak Ria. Tepuk tangan buat Mbak Ria. Nah, coba siapa yang dari maju ke depan? Iya, Mas Lana. Oke.
kalian yang ada di depan akan membuka hadiah dari Bevi secara bersama-sama deh. Yuk, 1, 2, 3. Oke, dibuka. Ya, coba diperlihatkan ke temannya. Dapat hadiah apa? Ya ulah, Mas Chandra dapat hadiah apa? Tikus. Mas Rana gambarnya ini gambarnya iya. Ada keempat gambar yang sudah dipegang oleh teman kalian. Ini kita akan melakukan sebuah permainan bahwa keempat gambar ini merupakan serangkaian rantai makanan. Coba Bevi tanya dulu, ini gambar apa ini? Gambar apa? Rumput atau tumbuhan. Yang dipegang Mbak Ira? Jamur. Oke, yang dipegang Mas Rana? Ular. Yang dipegang Mas Chandra? Tikus. Nah, coba keempat gambar ini yang berperan sebagai produsen. Rumput yang berperan sebagai pengurai. Jamur. Oke, yang berperan sebagai konsumen. Kita hitung hitungan ketiga. Keempat teman ini silakan urutkan rantai makanan. Yang paling sebelah sini adalah produsen. Yuk, hitungan ketiga. 1. Mana yang produsen? Produsen yang mana? Oh iya, berarti dari yang sebelah barat dulu ya. Coba diangkat semuanya, diangkat di dada. Dada diangkat. Oke, Mbak Ira masuk ke depan. Sudah betul belum anak-anak? Sudah betul belum? Halo? Halo? Ada semangat? Oke, sudah betul belum rantai makanannya? Coba anak-anak. Sudah betul? Coba Mbak Najwa, yang kamu pegang berperan sebagai apa Mbak Najwa? Yang keras lagi? Keras lagi sebagai apa? Produsen, betul anak-anak? Betul, oke. Yang Mas Chandra pegang berperan sebagai apa? Mas Chandra? Yang ketiga? Yang keempat? Oke, tepuk tangan buat teman kalian. Iya, hujan tidak anak-anak? Anak-anak, sekarang besok kita bermain lagi ya. Sit down please. Oke. Sekarang Bu Guru akan membagikan lembar kerja. Silakan anak-anak berdiskusi dengan teman satu bank. Itu oke? Nah, ini BV sudah membagikan lembar kerja. Tolong kalian bisa diskusi dengan teman satu bank. Oke. Nah, tugasnya apa? Yang harus kalian diskusikan dengan teman satu kelompok. Silakan tuliskan urutan rantai makan. Boleh bebas. Berikan lembar kerja yang sudah Bevi bagi ke kalian. Tolong diskusikan dengan teman satu. Oke, apa yaitu menulis urutan rantai makan. Masih ada satu anak yang kira-kira dilihat dari bawah masih sejajarnya. Coba yuk, dua anak maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya. Yuk, ke depan sini. Coba, Mbak Najwa sama. Lihat siapa tidak peduli. Jangan. Mudah-mudahan mulai hari ini Yuk, Mbak Asna, yuk. Kita beri tepuk tangan dulu buat teman-teman yang kita.
pembelajaran kita hari ini kita akan sekian ya. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Coba perhatikan sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kira-kira hari ini kita belajar tentang apa anak-anak? Tentang apa tadi? Rantai makanan. Rantai makanan itu komponennya apa saja tadi? Produsen, kemudian konsumen satu, kemudian konsumen dua. Iya, coba. Biasanya yang berperan sebagai produsen tadi apa? Rumput atau tumbuhan yang dapat melakukan proses fotosintesis. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, pada kesempatan kali ini di siang yang setelah ini ya, saya Supriyanto, JDP Angkatan 10 dari Jalanan, Kabupaten Demak. Dan ini adalah Bapak Muhammad Irfan selaku PP saya nih. Dan ini adalah Ibu Umi Afia atau biasa disebut dengan Ibu Evi selaku teman sejawat saya yang saya observasi. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pasca observasi yang telah dilakukan oleh Ibu Evi ya pada saat pembelajaran. Nanti saya minta bantuannya Pak Irfan minta alatnya nih. Iya. Jadi sudah siap? Iya, insyaallah. Oke, sebelumnya saya sangat terima kasih Bu Evi karena kemarin sudah melaksanakan observasi dengan bagus. Rencana-rencananya sudah dengan tetapkan ketika pra observasi sebagai sudah pelaksanaan ya. Tentunya meskipun sudah bagus pasti ada kekurangan gitu. Di sini saya akan melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang kemarin pada lakukan. Di antaranya adalah yang pertama berarti meskipun kemarin ketika observasi adalah sudah direncanakan tentang pembelajaran diferensiasi, ternyata kemarin pada prakteknya itu saya amati, saya observasi itu masih kurang. Jadi nanti itu perlu diingatkan lagi, terutama tentang medianya, termasuk gaya-gaya anak berbeda-beda. Ada 3 gaya, yaitu gaya visual, gaya auditori, dan gaya sensorik. Itu nanti disesuaikan dengan gaya bacaan. Jadi nanti medianya juga menyesuaikan. Kemudian yang kedua tentang kemarin ketika diskusi untuk permeja ya, nah itu sudah bagus sekali berarti. Kan tapi beberapa anak masih belum aktif atau nih? Betul sekali itu. Maklum nih. Nah mungkin karena apa itu tidak pembelajarannya mungkin tertentu bagi anak-anak ya. Ya jadi diskusinya masih belum lagi lagi. Kemudian selain itu ini hasil atau produk dari anak-anak kemarin kelihatannya masih belum menunjukkan diferensiasi karena hampir semuanya masih sama ya, sama. Nanti ada perbedaannya meskipun nanti tujuannya adalah sama, hasilnya itu produknya bisa berbeda tapi tujuannya sama. Kalau nggak salah kemarin tentang rantai nih. Jadi nanti untuk tanya medianya bisa dikembangkan lagi, kemudian untuk diskusinya bisa lagi, dan juga untuk produknya atau evaluasinya termasuk rubrik penilaiannya bisa dibagi dan dilakukan. Sementara ini bahwa Pak Irfan yang perlu kami sampaikan di Nyafia atau di Terima kasih ya Pak Supriyanto. Informasi yang sangat bagus sekali di sini. Saya juga ingin mengatakan untuk tidak lanjut agar di pembelajaran matematika nanti bisa lebih baik lagi ke depan.
melakukan sebuah kelompok itu karena mengingat kebetulan di ruangan saya ada begitu praktiknya siswa dan meja kosinya, bagaimana langkah efisien menentukan kelompok pada saat proses pembelajaran. Sehingga memang kemarin itu saya melakukan diskusinya itu hanya satu bangku Pak Ivan. Nah di sini apakah itu sudah dianggap cukup atau memang seharusnya itu kelompok itu 4 atau 5 orang yang lebih kelihatan aktif kerjasamanya, kolaborasinya, juga aktifnya mungkin akan utama gitu. Kalau misalnya mungkin satu kelompok itu ada 4 atau 5 siswa, mungkin keaktifan dari masing-masing kelompok akan memang betul sekali apa yang disampaikan Pak Subianto. Di sini pada saat diskusi memang kirang kanak sekali Pak, terutama pada keaktifan anak. Karena di sini saya memang hanya satu bangku Pak ya, hanya satu bangku sehingga kalau yang satunya nggak aktif, itu yang satunya juga mulai aktif. Nah, untuk keaktifan anak dalam menyampaikan hasil diskusinya juga kemarin memang sangat kurang waktu dia saya menyadari itu. Maka di sini saya nanti minta masukannya bagaimana cara membentuk sebuah kelompok pada saat proses pembelajaran mengingat kondisi kelasnya itu begitu praktik baik dari meja kos maupun siswanya. Terus untuk media pembelajaran kemarin saya hanya menggunakan video nih, kebetulan juga gambar-gambar yang bersifat visual langsung dilihat oleh anak, bisa langsung dipraktekkan oleh anak di depan juga dipraktekkan. Nah, di sini yang saya pertanyakan lagi dan mohon masukannya untuk pembelajaran berikutnya agar lebih baik lagi. Kira-kira medianya itu selain itu apa yang bisa dicapai? Terima kasih Pak. Harapan saya tentunya juga bisa memberikan masukan kepada saya agar pembelajaran saya di berikutnya lebih baik lagi. Ada soal. Kamu juga? Baik, terima kasih sekali Bu Afia ya telah melakukan pembelajaran berdefinisi kemarin ini. Jadi saya mencoba menerapkan strategi itu Pak. Oh iya. Ini yang baru pertama kali atau sudah? Dengan metode juga, dengan strategi juga yang saya implementasi dengan student active learning ya. Dengan pembelajaran itu saya mengupayakan anak itu aktif di dalam pembelajaran. Memang, mohon masukannya ini. Ya, untuk Ibu Afia ketahui bersama bahwasanya memang saat ini kurikulum Merdeka sudah menyeluruh kelas 1 sampai 6. Kebetulan kelas berapa? Kelas 5 Pak. Kelas 5 gitu sudah menerapkan, berarti sudah tahu diferensiasi mungkin ya, sudah mendengar, jadi mungkin dalam pelaksanaan belum sempat ya, ini saatnya untuk action tentang diferensiasi. Diferensiasi sendiri itu pada prinsipnya ada 3 hal yang harus dipenuhi, yaitu yang antara adalah diferensi konten proses, diferensi konten produk, kemudian konten isinya. Jadi artinya sebelumnya Bu Evi harus mendiagnosa dulu kemampuan siswanya tadi disampaikan, harus pengelompokan tadi itu berdasarkan di antaranya gaya belajar mereka, nilai belajar mereka. Kalau sudah tahu seperti itu, secara garis umum nanti itu kalau kita amati nanti ada yang suka audio, kemudian suka visual, kemudian seterusnya. Nah, hal itu yang harus kita fasilitasi dengan 3 konten tadi, diferensi tadi. Jadi untuk yang tadi disampaikan materi seperti apa? Tadi kalau disampaikan dari video, kemudian gambar, itu nanti hal itu bisa disiasati, ditambah lagi dengan poster ataupun infografis. Dan itu caranya bagaimana? Caranya nanti kalau Ibu Afia sudah membuat, kalau kayaknya dengan poster ataupun infografis nanti bisa ditempel di kelas. Tidak bisa dilepas, dikirimkan di sana. Itu sebagai membuat motivasi mereka setelah melihat hasilnya seperti itu. Nanti berikutnya adalah tanggapan berikutnya nanti diberikan proyek-proyek serupa. Nah, nanti hasil karya mereka, misalkan poster atau infografis nanti ditambahkan di sana. Itu yang suka dengan visual. Tapi kalau anak-anak yang suka dengan audiovisual, apalagi zaman sekarang, berarti dengan aja nanti tugas pokoknya berupa TikTok atau video ringan-ringan mereka mengekspresikan di sana, nanti diupload di lewat media sekolah sini, dan nanti mereka pasti akan bangga karena bisa melihat hasil karya mereka. Nah, lalu yang suka dengan audio nanti ditugaskan dengan produk juga nanti kan berbeda, tapi juga mungkin dia bercerita atau
membuat narasi ya, seperti itu. Jadi ketiga hal ini tadi itu sudah merupakan diferensiatif produk ya, artinya sudah berbeda-beda dan itu dengan sesuai dengan kerja belajar mereka. Nah, dari awal sudah diagnostiknya sudah terpisah seperti itu, nah maka nanti produknya juga akan sudah sesuai dengan kesukaan mereka. Hanya ini yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi. Kita memfasilitasi apa yang mereka inginkan sesuai kebutuhan mereka, maka harapannya otomatis tujuan yang ingin buat dicapai dalam pembelajaran itu tercover semua dengan cara mereka. Sesuai dengan kebutuhan mereka, ya, dengan karakteristik juga sebaliknya ya Pak. Iya, benar sekali. Berarti di sini kita fokus kepada 3 tahapan ya Pak Evan ya. Dari pembelajaran diferensiasi itu yang pertama tadi adalah diferensiasi konten ya, kemudian diferensiasi proses, kemudian yang ketiga adalah diferensiasi konten. Sehingga nanti dari hasil anak bisa mungkin kita bisa menangkap di kelas, sehingga anak juga akan lebih bangga hasil karyanya, juga lebih termotivasi untuk lebih aktif dan lebih baik lagi belajar diferensiasi berikutnya. Iya. Oke, maksud Pak Ivan, semoga nanti kedepannya di pembelajaran dengan strategi diferensiasi ini bisa lebih baik lagi Pak, terutama di kelas yang mana. Maksud Pak Ivan. Ya, semoga tercapai pelan-pelan tapi pasti dengan kita setelah pembelajaran berefleksi nanti akan terwujud. Maksud Pak Ivan. Sekarangnya cukup Pak, karena nanti mungkin dengan bertanya nih, ternyata hari ini saya ini, nanti kurang apa lagi, semoga saya bisa melaksanakannya dengan baik, tapi kita belajar yang berikutnya. Mas semua. Sudah. Berarti kalau sudah tidak ada yang menanyakan, mungkin cukup sekian dari kami. Oke, cukup sekian dari kami. Demikian pasca observasi yang telah saya lakukan bersama Pak Ivan, selaku PP dan Ibu Nadia selaku teman siswa saya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.